Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mustafa dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Prodi Sistem Informasi. Jadi kesempatan kali ini saya ingin memaparkan jurnal presentasi saya, jurnal pilihan saya dari mata kuliah metodologi penelitian. Jadi pada jurnal ini saya meneliti eh, kegunaan aplikasi uh, consulting ya, berbasis website menggunakan platform web. Jadi aplikasi ini sebenarnya uh, sebuah pembaharuan ya dari sebuah cara melakukan konsultasi online antara dokter dengan pemilik hewan atau pecinta hewan ya disebutnya. Uh, dengan landasan seperti itu, saya berinisiatif untuk uh, melakukan riset. Jadi jurnal ini saya berikan judul E-Consulting Veterinary Medical Platform Using a Web-based Agile Model. Nah, lalu apa aja sih abstrak yang saya masukkan dalam jurnal ini? Di antaranya aplikasi yang akan digunakan masyarakat untuk mempermudah mencari seorang dokter hewan dan mempermudah juga seseorang dokter hewan mendapatkan pekerjaan. Jadi antara dua objek ini, antara dokter hewan dan pemilik hewan atau masyarakat untuk saling bertemu, ya ini dengan menggunakan media platform digital ini ya. Nah, pembuatan aplikasi ini juga didasarkan oleh banyaknya pengguna smartphone dan laptop yang merupakan salah satu kemudahan untuk mencari informasi secara fleksibel ya. Aplikasi ini diciptakan agar masyarakat dapat memesan seorang dokter dimanapun dan kapanpun selama koneksi internet masih ada. Jadi selama ada koneksi internet, selama masih terhubung ke internet ya, masyarakat masih bisa melakukan akses aplikasi ini. Nah, kendala yang dihadapi saat ini, masyarakat masih sulit mencari dokter hewan terdekat untuk bisa melakukan konsultasi secara digital selama 24 jam. Nah, pembaruan yang saya cantumkan di sini adalah dalam sisi waktu dan fleksibilitasnya. Oke, nah pendahuluan yang saya ambil diantaranya apa sih yang melatar belakangi jurnal ini itu ada ya. Pertama, ini hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang dekat dengan manusia. Pada saat ini banyak orang yang tertarik untuk melihat hewan peliharaan, yang tertarik untuk memelihara hewan peliharaan untuk dijadikan sebagai teman, menjaga atau pelindung untuk orang tersebut. Nah, ini dikutip dari Anoeman dan H. Hendramawan dengan judulnya Sistem Informasi Location Based Service ya. Klinik dokter bedah hewan berbasis Android dengan metode incremental. Nah, ini kutipannya. Lalu dalam memelihara hewan peliharaan ada beberapa yang harus diperhatikan oleh pemilik hewan secara rutin dalam memberikan makanan, perawatan tubuh, serta kesehatan hewan tersebut, agar hewan yang dipelihara terhindar dari berbagai macam penyakit atau virus. Nah, oleh karena itu penting banget atau penting sekali pemilik hewan untuk mengetahui klinik atau dokter terdekat dalam lokasinya dia yang berada pada lingkungan pemilik hewan untuk menangani kesehatan dan kesejahteraan hewan tersebut. Nah, pemilik hewan dapat langsung ke lokasi klinik atau dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan atau perawatan. Namun terkadang ada beberapa kendala untuk memiliki hewan dapat langsung datang ke lokasi seperti waktu dan jenis hewan yang dipelihara. Nah, oleh sebab itu, platform ini itu mempermudah pemilik hewan, maka dibangunlah aplikasi e-consulting ini ya, aplikasi e-consulting ini. Jadi fleksibilitasnya lebih ada gitu ya. Lalu
aplikasi ini akan dibangun dengan menggunakan metode Haverstein dan dengan pola pekerjaan Agile Model. Nah, beberapa penelitian telah dilakukan sebenarnya mengenai pemeliharaan hewan. Penelitian pertama dilakukan oleh Ahmad Noam yang membangun aplikasi berbasis lokasi untuk navigasi antara lokasi klinik hewan dan pemilik hewan. Nah, kedua, penelitian yang dilakukan oleh iMed yang membangun aplikasi SIM veteriner yang digunakan sebagai sarana yang dapat membantu layanan penanganan hewan dengan menggunakan metode first come first serve. Lalu ada juga penelitian yang merupakan juga melakukan oleh Luis Casenda yang membangun aplikasi layanan dokter hewan dengan menggunakan metode RAD. Nah, penelitian tersebut selanjutnya dilakukan oleh Wahid yang membangun aplikasi ePet Solution untuk pencarian lokasi pet shop terdekat, ya, sehingga memudahkan pemilik kucing dalam memenuhi kebutuhan kucing peliharaannya. Nah, dalam penelitian ini mengusulkan aplikasi e-consulting dokter hewan menggunakan metode Haverstein dan metode Agile berbasis website. Aplikasi ini menjadi platform untuk pemilik hewan untuk mengetahui lokasi terdekat klinik atau dokter hewan yang tersedia. Nah, aplikasi ini juga sebenarnya menyediakan fitur untuk konsultasi secara digital dengan berbagai dokter hewan terpercaya, sehingga memudahkan untuk pemilik hewan yang tidak dapat ke tempat praktek langsung. Aplikasi ini bisa dibangun untuk berkomunikasi secara digitalnya. Nah, dalam penelitian ini juga penulis melakukan analisis terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Terbantunya platform konsultasi dokter hewan secara digital, dalam perumusan ini penulis mengembangkan platform konsultasi berbasis website. Nah, dengan pertimbangan fleksibilitas akses masyarakat dalam menggunakan aplikasi, dengan rancangan fitur yang akan dikembangkan, diantaranya konsultasi dokter secara online, informasi berita terkait penanganan dan perawatan hewan yang baik, juga fitur adopsi hewan, dengan harapan penulis platform ini mampu digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Nah, pada bagian ini penulis melakukan batasan masalah, diantaranya membangun platform berbasisnya website dengan menggunakan tools framework versi 8 dengan databasenya MySQL, ya, untuk pembangunan aplikasinya. Nah, studi literatur yang didapatkan, yakni ini penting banget dalam suatu tugas akhir karena melakukan kajian pustaka ditunjukkan kedudukan suatu penelitian di tengah perkembangannya ilmu dalam bidang yang diteliti. Nah, kajian pustaka harus memuat hal-hal sebagai berikut: apakah teori utama, teori turunannya, subjek, apakah yang diketahui. Dalam laporan hasil kajiannya, peneliti membandingkan, mengutaskan dalam tempat masing-masing masalah yang sedang diteliti. Pada akhirnya, penelitian posisi teori dengan demikian. Oke, nah ini untuk metode penelitiannya. Penelitian ini mengembangkan aplikasi e-consulting medical platform berbasis website. Nah, apa aja sih yang digunakan dalam aplikasi ini? Kan berbasis Agile, ya. Agile itu merupakan pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan yang mengutamakan pada kesiapan untuk melakukan perubahan. Nah, metode ini dapat digunakan apabila proses pengembangan aplikasi dibutuhkan perubahan. Nah, di sini ada tahapan metode Agile yang saya buat, diantaranya yakni kita melakukan timeline program delivery. Jadi kita awali dengan membuat timeline apa aja yang akan dilakukan nanti, gitu ya. Lalu dalam circle kotak kedua ini ada yang namanya requirement analysis, prototyping, design, system, delivery, coding, application, and testing. Jadi dalam tahap satu kotak ini kita melakukan recontinue, yakni antara requirement analysis terhadap user, prototyping, design, dengan delivery, coding, application, dan testing. Itu kita lakukan terus menerus. Nah, dalam proses ini kita bisa langsung sajikan demonya, dan kita bisa juga meminta feedback analisisnya terhadap user. Ya, jadi daily activity-nya secara rutin yakni requirement analysis, prototyping, design, dan delivery coding-nya. Karena Agile ini
apa namanya, terkenal dengan fleksibilitas pola pekerjaannya. Nah, pada gambar 1 merupakan pengembangan metode Agile. Nah, pada tahap timeline delivery ini penulis akan melakukan sebuah perancangan dalam tahapan pengembangan sistem aplikasi HaloPad, ya. Karena yang dibangun ini aplikasinya bernama HaloPad, berbasis website yang dibuat. Nah, perencanaan yang dibangun melibatkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan delivery program yang akan diimplementasikan pada aplikasi. Nah, kedua yaitu daily activity. Nah, daily activity yang dilakukan adalah penulis melakukan tahapan requirement analysis, prototyping design, coding and testing gitu ya. Jadi ketiga tahapan ini menjadi tahapan rutin gitu tiap harinya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah penulis melakukan aktivitas analisis dari permintaan user yang akan diimplementasikan pada aplikasi, melakukan visualisasi implementasi dalam bentuk prototype, serta penulis melakukan proses coding dan testing aplikasinya gitu ya. Nah, selanjutnya pada tahapan demo, penulis akan menjelaskan mekanisme kerja aplikasi website yang dikembangkan pada user, ya ini demo. Nah, pada tahap terakhir penulis juga akan mengadakan progress feedback. Tujuannya apa? Untuk melakukan pengembangan menjadi lebih baik lagi ke depannya, untuk melakukan improvement ke depannya, apa aja yang harus diperbaiki, apa aja yang harus dibenahi untuk terciptanya efektivitas pekerjaan di masyarakat, ya, antara kebutuhan masyarakat dengan dokter yang sudah disediakan oleh platform. Oke, selanjutnya saya juga menggunakan metode Haversign. Nah, Haversign yang saya pakai ini sebenarnya untuk melakukan rekomendasi jarak terdekat antara masyarakat dengan dokter atau klinik. Nah, dengan menggunakan Haversign ini sangat bermanfaat sekali ya, atau ya sangat terbantu karena Haversign ini metode yang digunakan untuk mencari jarak antara dua titik di bumi berdasarkan garis lurus. Nah, tetapi tidak mengabaikan bentuk bumi dengan kelengkungannya. Nah, ini ada kutipannya di poin 7 dan poin 8 ya. Berikut adalah persamaan Haversign formula pada persamaan 1. Nah, ini sebagai contoh jika untuk perhitungan jaraknya sin kuadrat itu hasil bagi antara besaran perubahan latitude dibagi 2 plus cos lat 1 cos lat 2 sin A besaran perubahan longitude dibagi 2. Nah, D itu adalah jarak kilometernya sama dengan 2 R sin akar A. Oke, mungkin itu ya yang saya lakukan penelitian riset untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan platform. Jadi apa namanya, saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.